Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bersama lagi dengan Ustazah di mata pelajaran IPA. Ananda tidak terasa ya, kita sudah masuk di bab yang keempat. Bab keempat ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nutrisi. Apa itu nutrisi? Nah, sebelum belajar, siapkan diri Ananda, siapkan alat tulisnya dulu, dan jangan lupa mengawali belajar dengan berdoa. Bagaimana? Apakah Ananda sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Selamat belajar! Coba perhatikan berbagai macam jenis makanan yang ada ya. Kita sering mengenal ada makanan cepat saji ya, junk food dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis makanan yang ada. Kira-kira apa saja sih kandungan yang terkandung dari makanan tersebut? Terus apa saja manfaat dari zat-zat pada makanan itu bagi kehidupan manusia? Dan apakah berbeda antara makanan sehat dengan makanan yang cepat saji? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baik ya, yang halal dan juga yang baik bagi kesehatan kita. Oleh sebab itu, kita harus mempelajari apa saja nutrisi yang terdapat pada makanan. Jadi, di pertemuan kali ini, Ananda nanti akan mampu memahami berbagai bahan dan zat makanan yang ada. Terus juga Ananda mampu mengumpulkan data atau melakukan penyelidikan ya tentang zat yang terdapat pada makanan yang sering kita konsumsi. Jenis nutrisi. Ananda, nutrisi itu ada banyak sekali macamnya atau jenisnya ya. Nah, makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu bukan hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Jadi nutrisi itu adalah zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatannya, untuk pertumbuhannya, dan untuk melangsungkan fungsi normal setiap jaringan dan organ tubuhnya. Nah, jadi itu ya tujuan kita harus mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Sebenarnya makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari itu harus mengandung 6 jenis nutrisi utama, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, jadi itu jenis-jenis nutrisi yang harus kita dapatkan setiap harinya. Dan jumlahnya itu berbeda-beda ya. Nah, ada yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, ada juga yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nanti kita akan bahas satu-satu tentang nutrisi karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Nah, untuk nutrisi karbohidrat, protein, lemak itu termasuk ke dalam organik ya. Makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein itu perlu dicerna atau dipecah terlebih dahulu oleh tubuh. Sedangkan air, vitamin, dan mineral itu dapat diserap langsung oleh sel-sel tubuh kita. Yang pertama kita bahas dulu tentang karbohidrat. Setiap molekul dari karbohidrat itu terbuat dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Kemarin kita sudah belajar ya dalam fotosintesis ya. Nah, karbohidrat ini adalah sumber utama energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat itu dapat menghasilkan 4,1 kilokalori ya, atau satuan untuk energi. Nah, terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan juga serat. Gula disebut dengan karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain ada buah-buahan, madu, dan juga susu. Jadi termasuk juga ya untuk sumber energi. Nah, 2 jenis karbohidrat lainnya yaitu pati dan serat itu disebut dengan karbohidrat kompleks. Pati ini ditemukan dalam umbi-umbian seperti kentang dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Terus untuk serat ini seperti selulosa ya, ditemukan pada dinding sel tumbuhan. Jadi makanan seperti roti gandum atau sereal, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan itu merupakan sumber serat yang baik bagi tubuh kita.
Karena dia karbohidrat kompleks, jadi dia dicerna oleh saluran pencernaan itu lebih baik dan membantu dalam memproduksi feses ya. Dengan demikian, serat itu bukan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Konsumsi karbohidrat terlalu berlebihan dapat menyebabkan penyakit gula atau diabetes ya. Jadi harus benar-benar kita perhatikan kandungan gula pada makanan kita tadi. Kalau berlebihan bukan dijadikan energi, tapi dia akan mendatangkan penyakit kadar gula darah tinggi, yaitu diabetes. Dan sudah banyak sekali jumlah orang yang menderita penyakit diabetes ini. Ya, penyebab utama dari peningkatan kejadian diabetes itu adalah gaya hidup. Olahraganya itu tidak teratur ya, kemudian pola makannya juga tidak bagus sehingga menimbulkan penumpukan kandungan gula dalam darah kita. Nah, untuk mengetahui kadar gula darah dalam tubuh, kita dapat menggunakan alat untuk mengukur kadar gula dalam darah seperti gambar berikut ini ya. Di situ bisa menunjukkan kadar gula darah seperti apa. Nah, untuk normalnya itu kisaran antara 60 sampai 100 mg per desiliter. Kalau dalam kondisi tidak makan, yaitu yang normalnya. Nah, kalau sudah makan, itu kadar maksimalnya itu harus kurang dari 140 mg per desiliter darah. Kemudian, nutrisi yang selanjutnya adalah lemak. Lemak atau yang sering disebut lipid itu diperlukan tubuh karena dia menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori per gram. Dan lemak juga berfungsi untuk melarutkan vitamin A dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Jadi ada vitamin itu yang larut dengan lemak, ada yang larut dengan air ya. Nah, selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Lemak merupakan unit penyimpan yang baik untuk energi, ya makanya kelebihan energi dari makanan itu akan dirubah menjadi lemak dan disimpan untuk digunakan di lain waktu. Makanya kita bisa berpuasa tuh, karena kita punya simpanan cadangan makanan. Nah, lemak ini terbagi menjadi dua, yaitu ada lemak jenuh dan lemak yang tak jenuh. Lemak yang tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar. Minyak nabati serta lemak yang ditemukan dalam biji adalah contoh dari lemak yang tak jenuh. Lemak jenuh itu biasanya padat pada suhu kamar, ditemukan pada daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Lemak jenuh kalau berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Jadi juga akan memicu penyakit jantung ataupun stroke ya. Dia bisa menyempitkan pembuluh darah kita dari kolesterol tadi. Nah, kita lanjut ke nutrisi ketiga, yaitu protein. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Dia juga pembuat enzim dan hormon dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Jadi sangat penting sekali kita mengkonsumsi protein dalam jumlah yang cukup. Protein ini merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Nanti insya Allah Anda belajar tentang produksi asam amino dan sebagainya itu di materi kimia ya di sekolah tingkat atas nanti. Asam amino ini terdiri atas unsur-unsur seperti karbon, hidrogen, oksigen. Nah, jadi protein yang kita makan dapat berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Ada protein hewani, ada protein nabati. Ya, jadi ada yang berasal dari hewan, ada yang berasal dari tumbuhan. Kalau yang berasal dari hewan, protein itu banyak didapat dari daging, ikan, telur, susu, dan juga keju. Nah, kalau yang berasal dari tumbuhan atau nabati itu ada seperti kacang kedelai, kacang hijau, atau kacang-kacangan lainnya. Itu juga banyak mengandung unsur senyawa protein. Nah, jadi ini ya harus juga ya kita jangan sampai tidak mengkonsumsi protein gitu dalam sehari-hari. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin ini meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit namun harus ada karena vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin ada berbagai macam ya. Kita bagi menjadi dua. Ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak. Kalau yang larut dalam lemak, vitamin ADEK, kalau yang larut dalam air itu vitamin B dan vitamin C. Nah, jadi khusus vitamin D itu dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari karena di dalam tubuh ada provitamin D.
Jadi akan aktif kalau kena cahaya matahari. Nah, ini ada beberapa contoh sumber dan manfaat dari vitamin-vitamin yang ada ya. Vitamin A, B, C, D, E, dan juga K. Nah, selanjutnya adalah mineral. Mineral ini adalah unsur yang diperlukan oleh tubuh kita dalam berbagai macam jenis. Jadi mineral itu terbagi lagi, ada kalsium, fosfor, kalium, natrium, zat besi, iodium, dan juga seng. Dan masih banyak lagi mineral lain ya. Mineral itu adalah nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Jadi dia itu ada unsur-unsur lain dalam membantu pembuatan sel tubuh kita dan membantu reaksi kimia tubuh. Dia juga membantu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan pembentukan dan pemeliharaan tulang seperti kalsium tadi ya. Jadi beberapa mineral itu dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah yang sangat sedikit. Sebagian lain itu dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak. Berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh itu manfaat serta sumbernya dapat dicermati pada tabel berikut ini. Nah, walaupun biasanya setiap makanan itu ya, pasti dia tidak hanya mengandung satu nutrisi saja. Contohnya seperti telur, dia selain mengandung protein, dia juga mengandung kalsium, ada karbohidrat, di situ ada lemak juga. Nah, bagaimana Ananda? Apakah sudah memahami tentang nutrisi? Ternyata nutrisi pada makanan itu banyak sekali ya. Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan Ananda senantiasa untuk makan makanan yang sehat ya, agar tubuh kita mendapatkan asupan nutrisi yang tepat. Nah, jangan lupa juga untuk selalu berusaha membantu ayah bunda di rumah. Kerjakan tugas-tugasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.